Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa walahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan agama Islam ini agama yang mudah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memilih kamu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama Islam ini agama yang sulit. Begitu juga Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Oleh karena itu, kemudahan agama Islam Allah perlihatkan, Allah tampakkan di dalam syariatnya. Di antaranya adalah pelaksanaan salat Jumat. Di antaranya lagi adalah melaksanakan ibadah puasa. Bagi orang yang musafir yang mencapai safarnya 2 marhalah atau sekitar 85 km, maka dia diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Begitu juga diperbolehkan untuk tidak melaksanakan salat Jumat. Salat Jumat juga tidak diwajibkan, gugur kewajibannya apabila bersamaan hari Jumat itu dengan hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, ketika hari Jumat bersamaan dengan hari raya, di dalam kitab Fiqh Sunnah, Said Sabiq menyebutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bersamaannya hari raya dengan hari Jumat. An Zaid bin Arqam qala shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'id thumma rakhasa fil jum'ati faqala man syaa'a ay yusalli falyusalli. Rawahu al-khamsah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. رواه أبو داود. Diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Arqam, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Id, kemudian memberikan kemurahan di dalam melaksanakan salat Jumat. Maka beliau bersabda, siapa yang mau melaksanakan salat Jumat, maka silahkan melaksanakannya. Artinya bahwa
Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan kepada orang-orang yang sudah melaksanakan salat Id. Pertanyaannya yang sering muncul, bagaimana mungkin yang sunnah bisa menggugurkan yang wajib? Memang dalam hal ini adalah pengecualian. Dalam kaidahnya biasanya selalu kita pegang kaidah bahwa yang wajib tidak bisa digugurkan oleh yang sunnah dalam segala ibadah kita. Tetapi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat jelas tentang sholat Jumat yang apabila berbarengan dengan sholat Id, apakah Idul Fitri atau Idul Adha. Tetapi bagi imam senantiasa dianjurkan untuk melaksanakan sholat Jumat walaupun dia sudah melaksanakan sholat Id. Wa yustahabbu lil imami ay yuqimal jum'ata liyashhadaha man syaa syuhudaha. Supaya orang-orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat, maka imam hendaknya melaksanakan sholat Jumat. Di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i juga dijelaskan apabila hari Jumat bersamaan dengan hari raya Id, apakah Idul Fitri atau Idul Adha, maka juga bisa memberikan kemurahan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Muhadzab fi Syarhi Al-Muhadzab fi Fiqh Imam Syafi'i, wa idza ittafaqa yawmu 'idin wa yawmu jum'ah fa hadara ahlus sawad fa sallu al-'id fa hal 'alaihim al-jum'ah ikhtalafa ashabuna fi. Jadi, ulama-ulama mazhab Syafi'iyah berbeda pendapat apabila bertepatan hari raya dengan hari Jumat, apakah wajib melaksanakan sholat Jumat atau tidak. Maka sebagian berpendapat minhum man qala tajibu lianna man lazimatul jum'ah fi ghairi yaumil 'id lazimatuhu fi yaumil 'id ka ahlil balad. Sebagian mereka tetap mewajibkan untuk melaksanakan salat Jumat. Tapi sebagian yang lain wa minhum man qala nassa Syafi'i 'alaihi fil annahu la yajibu 'alaihim al-jum'ah. Di antara mereka berpendapat sebagaimana juga yang dinas oleh Imam Syafi'i di dalam kitab bahwa mereka yang sudah melaksanakan salat Id tidak diwajibkan bagi mereka untuk melaksanakan salat Jumat. Di dalam fikih ini tidak disebutkan tentang kaidah kenapa bisa digugurkan salat wajib oleh salat sunnah, tidak. Mungkin ini adalah merupakan hal yang pengecualian. Dan tentang masyaqqat atau tidak masyaqqat itu adalah hal yang relatif. Karena aslinya memang dibolehkan, Allah memberikan kemurahan ketika kita musafir. Apakah musafir kita, bepergian kita masyaqqat, sengsara atau tidak? Maka kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah dan fikih, maka kita dibolehkan untuk mengamalkan rukhsah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk umpamanya tidak berpuasa dalam keadaan musafir atau untuk tidak melaksanakan salat Jumat. Itu adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat senang apabila rukhsah, kemurahan dari Allah itu diamalkan, karena itu merupakan hadiah min 'indillah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semuanya itu adalah terpulang kepada kita. Apabila kita memungkinkan untuk melaksanakan secara azimah, maka kita laksanakan secara azimah. Sebagaimana kita dibolehkan untuk melaksanakan sholat jamak dan qashar. Jadi Islam
begitu indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan agama kita. Jangan sampai kemudian kita sendiri yang mempersulitnya. Allah telah memberikan hadiah kepada kita. Oleh karena itu, sudah sangat jelas posisinya bahwa di dalam memahami hadis tadi dan juga di dalam kitab fikih ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang tetap mewajibkan sholat Jumat. Ada di antara sebagiannya, seperti yang juga disebutkan dalam kitab Al-Um, tidak wajib sholat Jumat. Dan hadisnya sudah sangat jelas. Faman syaa falyusalli. Karena siapa yang ingin tetap melaksanakan sholat Jumat, maka silahkan melaksanakan sholat Jumat. Begitu juga Sayyidina Utsman radhiyallahu an juga memberikan pilihan kepada umat Islam. Bagi mereka yang sudah melaksanakan sholat Aid, maka silahkan apabila mereka tidak melaksanakan sholat Jumat. Demikian penjelasan bahwa intinya bahwa sholat sebagai ibadah tidak boleh kita tinggalkan. Tetapi pelaksanaannya apabila ada hal-hal yang menjadikan kita uzur, maka sholat kita bisa kita sesuaikan. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, itu namanya qasar, Allah bolehkan. Yang tadinya 2 waktu kita kumpulkan menjadi 1 waktu. Yang tadinya kita harus melaksanakan sholat Jumat, maka kemudian kita tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi kita tetap melaksanakan sholat duhur. Itulah kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sekali lagi Allah sangat senang apabila hadiahnya kemudian dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kita senang apabila kita memberikan hadiah kepada orang lain, kemudian hadiah itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wallahu a'lamu bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.